Shalom, selamat datang di channel Saya Mau Ikut Yesus bersama saya Agustono Asin. Kita akan belajar firman Tuhan tentang pertobatan dan keselamatan. Judul firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah Pertobatan Thomas. Pertobatan Thomas yang terambil dari Nats Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara yang kasih Tuhan, pertobatan Thomas adalah pertobatan dari keraguan-raguan. Pertobatan Thomas adalah pertobatan dari keraguan-raguan. Thomas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang telah mengikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Walau telah menyaksikan perbuatan Yesus yang ajaib, supranatural, dan mendengar pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang kemesiasannya dan ketuhanannya, rupanya Thomas masih diliputi keraguan-raguan dan ia masih diselimuti awan tebal keraguan-raguan. Thomas adalah orang yang sangat skeptis, orang yang tidak mudah percaya sesuatu. Dia tidak mudah percaya, kata orang begitu saja. Ia harus melihat, menguji, memastikan sendiri dengan mata kepalanya, baru dia percaya. Berapa lama Thomas mengalami keraguan akan kebangkitan Tuhan Yesus? Alkitab mengatakan 8 hari. Seorang misionaris Indonesia untuk Jerman, yaitu Pendeta Paul Zhang, mengatakan ada 3 alasan mengapa orang Kristen meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Tapi saya akan menambahkan 1 sehingga menjadi 4 alasan. Mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus? Apa alasannya? Biasanya alasan yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor jodoh. Yang ketiga biasanya problem teologi. Dan yang keempat yaitu kekecewaan atau sakit hati. Sakit hati dengan pendeta, sakit hati dengan sama orang Kristen, biasanya jadi pindah keyakinan. Saya berani memastikan hampir semua yang murtad tinggalkan Yesus karena 4 alasan ini. Pasti karena 4 alasan ini, tidak ada alasan yang lain. Dan hampir semuanya murtad bukan karena menemukan kebenaran dan kepastian keselamatan di tempat lain. Tapi mereka ada problem di dalam keyakinan mereka dalam kekristenan yang tidak terselesaikan. Itu yang menyebabkan mereka memilih untuk meninggalkan Kristus. Nah, saudara, dari keempat faktor ini, Thomas mengalami problem di poin yang ketiga, yaitu problem teologi. Dia mengalami keraguan bukan karena faktor ekonomi, bukan faktor jodoh, bukan faktor kecewa dan sakit hati. Dia mengalami keraguan kepada Kristus. Itu karena problem teologi. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Apakah Yesus Tuhan atau bukan? Apakah dia hanya manusia biasa saja atau dia adalah Tuhan? Jadi ini problemnya Thomas, sehingga Thomas mengalami keraguan-raguan. Orang yang mengalami problem teologi memiliki 3 pertanyaan dasar. Orang yang mengalami problem teologi seperti Thomas biasanya memiliki 3 pertanyaan dasar. Pertanyaan yang pertama biasanya adalah apakah Yesus adalah Tuhan atau bukan. Yang kedua, tidak paham konsep Tritunggal. Biasanya permasalahannya di sekitar konsep Tritunggal yang tidak bisa dipahami. Ada tetangga saya yang akhirnya meninggalkan iman Kristennya karena dia tidak paham konsep Tritunggal. Yang ketiga, biasanya problemnya adalah apakah Alkitab adalah firman Tuhan atau bukan. Meragukan keaslian, meragukan kebenaran Alkitab, apakah firman Tuhan atau bukan.
Orang Kristen yang mengalami problem teologi akan masuk pada 3 posisi. Ya, jika ada orang Kristen yang mengalami problem teologi seperti yang dialami seperti oleh Thomas, mereka akan berada di 3 posisi. Yang pertama, tetap Kristen atau tetap jadi pendeta. Ya, pendeta pun bisa mengalami problem teologi, saudara. Nah, kalau saudara lihat ada pendeta yang meninggalkan Kristus lalu pindah keyakinan, biasanya mereka itu mengalami problem teologi. Tetap pelayanan walaupun dia jadi pendeta, tapi kalau dia mengalami problem teologi, dia bisa tetap pelayanan, tapi dia tidak akan percaya Alkitab 100% lagi. Ya. Billy Graham pernah mengalami persoalan ini, saudara-saudara, dalam biografinya Just As I Am. Dia menceritakan cukup lama beliau mengalami problem teologi juga, di mana beliau itu pernah ada di titik di mana sempat agak meragukan apakah Alkitab itu adalah firman Tuhan atau bukan. Karena pada waktu itu beredar pengajaran teologi liberal yang sangat kuat pengaruhnya, sehingga beliau juga hampir terpengaruh. Tapi di satu malam ketika dia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya menunjukkan kepadanya, ya, dia belajar dengan tekun, dia mempelajari lebih dalam lagi firman Tuhan, dia membaca lebih banyak Alkitab, akhirnya dia menemukan kebenaran dan dia meyakini sepenuhnya 100% Alkitab adalah firman Tuhan. Sehingga salah satu KKR-nya yang paling berhasil adalah di London ketika itu, dan dia mengalami problem teologi sebelum dia berangkat ke Inggris. Dan setelah dia menyelesaikan problem teologinya, dia meyakini sepenuhnya Alkitab 100% adalah firman Allah. Dia khotbah dengan luar biasa di Inggris dan memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Nah, saudara, yang kedua, di posisi setiap orang yang mengalami problem teologi, dia akan berada di posisi yang kedua adalah dia akan menjadi penganut teologi liberal. Ya. Penganut teologi liberal yang percaya bahwa Yesus hanya guru moral yang hebat. Ya. Dia hanya orang biasa, guru moral yang hebat. Segala mujizatnya hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Mujizat sudah tidak terjadi lagi. Itu orang-orang teologi liberal, ya. Banyak peristiwa-peristiwa mujizat di Alkitab hanya cerita metafora saja bagi mereka. Ya, kakak saya pernah berjumpa di bis dengan seorang hamba Tuhan dengan gelar MTH. Orang ini dengan secara terus terang berkata bahwa dia tidak sepenuhnya percaya Alkitab itu firman Tuhan. Jadi kakak saya berkata, kalau begitu kamu khotbah apa di gereja? Ya, khotbah moral, kebaikan dan sebagainya. Ya, kalau begitu untuk apa jadi pendeta? Kakak saya agak sedikit berdebat dengan dia. Ya. Tapi ya karena dia semakin tahu tentang teologi, itu membuat katanya dia menjadi banyak tahu dan membuat dia semakin ragu kepada Alkitab, bukan semakin percaya pada Alkitab. Ini aneh sekali orang ini. Melayani tapi tidak percaya Alkitab 100% adalah firman Allah. Nah, ini jadi teologi liberal jadinya. Dan yang ketiga, orang yang mengalami problem teologi, ya, yang ketiga adalah kemungkinan besar dia akan pindah keyakinan atau murtad, dia tinggalkan Yesus. Lalu kalau dia menjadi penceramah di agama barunya, biasanya orang seperti ini akan habis-habisan menjelekkan kekristenan. Dan yang keempat, kalau seseorang yang mengalami problem teologi, dia akan berada di posisi menjadi seorang ateis. Nah, berhati-hatilah jika Anda seorang Kristen yang mengalami problem teologi dan mengalami keraguan-raguan seperti Thomas. Ya. Ini sangat berbahaya. Jadi tingkatannya adalah, pertama, dia akan meragukan, yang kedua dia akan mulai menjadi penganut teologi liberal, yang ketiga dia akan pindah keyakinan, yang keempat akan jadi ateis. Jadi ini sangat berbahaya. Ya. Nah, saudara, kita belajar yang kedua, bagaimana problem keraguan Thomas terselesaikan. Yang pertama, problem Thomas terselesaikan itu ketika Tuhan Yesus mendatangi Thomas dan menunjukkan bekas paku di tangan dan bekas tusukan tombak di lambungnya kepada Thomas, ya. Seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi Tuhan Yesus mendatangi Thomas dan menunjukkan kepada Thomas
tangannya yang dipaku, bekas luka tusukan yang ada di lambungnya. Dan akhirnya Thomas menjadi percaya dan melepas keraguan-raguannya. Saudara, banyak kesaksian orang-orang yang meragukan Tuhan mendapatkan pernyataan dari Tuhan Yesus. Kalau Anda bergumul dengan masalah ini, Anda bergumul dan meragukan Tuhan Yesus, apakah dia Tuhan atau bukan dan sebagainya, mintalah Tuhan Yesus mendatangi Anda dan menunjukkan dirinya pada Anda. Berdoalah, minta Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada Anda. Dan pasti Tuhan akan menunjukkan kepada Anda. Ya, dia akan memberikan bukti bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat dengan caranya yang ajaib. Percayalah. Dan yang kedua, ya, bagaimana problem keraguan ini bisa terselesaikan? Percayalah pada orang lain yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya murid-murid lain, teman-temannya Thomas, murid-murid lain sudah memberitahu kepada Thomas, kami melihat Yesus bangkit, kami melihat guru, kami melihat Tuhan yang telah bangkit. Tapi Thomas tidak lihat pada waktu itu dan dia tidak percaya. Nah, setidaknya saudara yang kasih oleh Tuhan, percayalah kepada kesaksian orang lain yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang mengalami mujizat, yang mengalami pemulihan, yang mengalami kesembuhan, yang mereka yang mengalami sukacita diselamatkan. Ya, kita harus percaya kesaksian mereka. Ya. Murid-murid lain sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan yang bangkit, tapi Thomas belum. Lalu mereka menceritakan pada Thomas apa yang mereka alami dan mereka lihat, tapi Thomas tidak percaya. Seandainya Anda tidak mendapatkan pernyataan-pernyataan apa-apa dari Tuhan, seandainya, ya, tetaplah mempercayai kesaksian orang-orang yang mendapat pernyataan. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana problem teologi kita bisa terselesaikan? Nah, sekarang teknologi kan sudah canggih, saudara, ya. Saudara bisa buka di YouTube, mendengarkan video khotbah-khotbah, penjelasan-penjelasan, ya, para apologet Kristen itu sudah banyak bermunculan sekarang, saudara, ya. Tonton khotbah-khotbah dan video-video pembelaan iman Kristen. Kalau saudara punya pertanyaan apa yang saudara tidak paham berhubungan dengan Alkitab, berhubungan dengan keimanan kekristenan kita, nah saudara tonton saja di YouTube. Nah, saya merekomendasikan hamba Tuhan yang bisa saudara tonton yang menjawab banyak pertanyaan tentang seputar iman kekristenan. Ya, ada pendeta Alfred Soru yang sangat bagus, ya. Ada Luis Prasetyo, ada Bambang Nursena, ada Saifuddin Ibrahim dan lain-lain. Nah, tonton channel YouTube mereka, itu ada pembelaan iman Kristen di situ. Jika Anda bergumul dengan 3 pertanyaan dasar tadi, maka Anda akan menemukan jawaban-jawaban dari problem Anda dari hamba-hamba Tuhan ini, ya. Semua problem teologi Anda itu sudah dijelaskan mereka di sana, ya. Karena mereka memang diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia itu, ya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan sendiri dengan pemahaman yang terbatas, karena bisa sangat berbahaya, saudara. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang artis penyanyi, ya, ketika dia masih di bangku kuliah dan dia meragukan tentang ketuhanan Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia berdoa? Dan mengapa dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Dan dia tidak memahami itu dan dia bertanya kepada orang yang salah. Lalu akhirnya dia berpindah keyakinan dan tidak menjadi Kristen lagi. Nah, jadi kalau saudara memiliki pertanyaan, jangan terburu-buru mengambil keputusan sendiri dan menyimpulkan, itu sangat berbahaya. Kalau saudara tidak mendapat jawaban dari satu hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan, saudara jangan terlalu cepat mengambil keputusan bahwa itu tidak ada jawaban. Ya, pasti ada jawaban. Karena pertanyaan yang saudara ajukan itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Itu bukan pertanyaan yang baru, saudara, ya. Apapun keraguan yang saudara miliki hari ini itu adalah hal yang sudah biasa. Yang 2000 tahun yang lalu sudah dipertanyakan oleh orang-orang pada zaman itu tentang Yesus, tentang Alkitab, dan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan. Jadi sudah ada jawaban. Nah, saudara harus punya kesabaran, beri waktu, belajar, ya. Nah, Thomas itu punya waktu 8 hari sampai dia dapat jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Jadi bersabar dan beri waktu kepada diri saudara sendiri untuk belajar, ya. Terutama sekarang kan teknologi canggih, ya. Itulah saya mengatakan bahwa gunakan teknologi yang canggih ini, buka channel-channel YouTube, ya, itu banyak sekali jawaban di situ. Atau saudara bisa tanya sendiri kepada pendeta saudara di mana saudara bergereja. Tapi kalau tidak memuaskan jawabannya, saudara tinggal buka YouTube, gampang sekali, saudara, ya.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin menjawab masalah problem teologi yang sering banyak dihadapi oleh orang-orang Kristen. Seperti yang dialami oleh Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus, ketuhanan Yesus. Ya. Nah, pertanyaan yang paling sering terjadi adalah Yesus itu Tuhan atau bukan? Ini yang menyebabkan keraguan sehingga orang berpindah keyakinan. Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, saudara, semua problem teologi Anda akan selesai jika Anda melandaskan iman Anda pada kebangkitan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik ya. Tentang kebangkitan Yesus itu sangat penting sekali. Itu sangat menentukan dalam iman kekristenan kita. Mengapa Thomas tidak percaya? Karena kebangkitan adalah peristiwa yang tidak masuk akal bagi dirinya. Bangkit dari kematian tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Itu adalah peristiwa spektakuler, peristiwa hebat, peristiwa langka, dan hanya milik Tuhan Yesus saja. Lebih spektakuler lagi ditambah dengan kenaikannya ke sorga. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya bangkit, tapi naik ke sorga setelah 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini luar biasa. Dan ini saudara adalah tonggak terpenting, tiang penyangga iman kekristenan. Jika Yesus tidak bangkit, nah habislah kita orang Kristen, selesai. Tapi karena Yesus bangkit, nah kita harus melandaskan iman kita pada kebangkitan Yesus. Inilah yang membuktikan Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, menyelesaikan dosa kita, dan dia dapat dipercaya. Semua problem teologi Thomas terselesaikan karena ia melihat dan menyaksikan kebangkitan Yesus yang nyata. Yang pertama, camkan baik-baik, Yesus itu bangkit dari kematian. Dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian dan terangkat ke sorga. Bahkan setelah itu ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk bersaksi atas kebenaran ini. Setelah Thomas menyaksikan kebangkitan Yesus, setelah itu dia giat memberitakan Injil sampai mati syahid. Saudara simak apa yang Rasul Paulus katakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus jika ia tidak pernah bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kita ini orang Kristen adalah orang yang paling malang di seluruh dunia. Karena kita akan tetap mati dalam dosa kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena Kristus itu bangkit, maka iman kita tidak pernah sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, silakan Anda meragukan kekristenan. Silahkan pindah keyakinan. Kalau Yesus tidak pernah bangkit. Atau yang paling ekstrim, saudara buat dewa sesembahan sendiri. Entah itu batu dijadikan dewa, dijadikan Tuhan, pohon dijadikan Tuhan, patung dijadikan Tuhan, binatang dijadikan Tuhan, terserah saudara. Mau bikin Tuhan dari apa aja, terserah saudara. Itu yang paling ekstrim. Kalau Yesus tidak pernah bangkit. Tapi karena Yesus telah bangkit dan telah disaksikan oleh ratusan orang, para pengikut dan murid-muridnya, maka berbahagialah kita yang percaya dan jangan meragukan dia. Saudara, berikutnya adalah Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Saudara perlu ketahui bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak jika ia disebut dan dipanggil Tuhan. Seperti contohnya yang Thomas katakan ketika dia berjumpa Yesus di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 27 ayat 29 tadi.
Ya, dikatakan begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus tidak menolak ketika dia disebut Tuhan dan dipanggil Tuhan oleh Thomas. Jika Tuhan Yesus merasa dirinya bukan Tuhan, pasti dia berkata, jangan kamu panggil aku ya Allah ya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Di mana ayat yang mengatakan Yesus menolak disebut Tuhan? Tidak ada, saudara. Bahkan ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau Petrus, karena Bapa yang telah menyatakan itu kepadamu. Tuhan Yesus mengamini dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Yairus datang kepada Yesus sambil menyembah, minta pertolongan supaya anaknya disembuhkan, Tuhan Yesus tidak pernah menolak ketika dia disembah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Problem teologi Yesus itu Tuhan atau bukan terselesaikan jika kita dapat menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tapi juga adalah manusia biasa. Nah, yang sering menjadi permasalahan adalah banyak orang mencari kelemahan Yesus dan berusaha sekeras mungkin menonjolkan sisi kemanusiaannya dan menyangkal keilahiannya. Ya. Contoh-contoh ayat yang menyatakan Yesus juga manusia misalnya. Ia dilahirkan dari seorang wanita sebagai seorang bayi. Ia lapar, ia haus, ia lelah, ia tertidur, ia berdoa, ia marah, ia bisa merasa tertekan ketika di Taman Getsemani. Ia tidak tahu hari kiamat, ia merasa ditinggalkan Allah, Eli lama sabachthani dan sebagainya. Nah, ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang menyerang kekristenan untuk memojokkan kekristenan dan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa Yesus juga adalah manusia biasa pada waktu itu. Selain dia adalah Tuhan, tapi dia juga adalah, dalam waktu yang bersamaan dia adalah manusia biasa dan dia juga adalah Tuhan. Nah, saudara harus menerima kenyataan bahwa jika Yesus lapar itu adalah kemanusiaannya, jika ia haus itu adalah kemanusiaannya, jika ia mati itu adalah kemanusiaannya, jika ia lelah itu adalah kemanusiaannya, jika ia tertidur, ia berdoa, ia pernah marah, ia merasa tertekan, ia tidak tahu hari kiamat, ia merasa ditinggalkan oleh Allah, itu adalah kemanusiaannya. Jadi tidak repot menjawab, kenapa Yesus kalau Tuhan dia lapar? Ada pertanyaan mengatakan, kenapa Yesus kalau Tuhan dia marah? Kenapa Yesus kalau Tuhan dia tertekan? Kenapa Yesus kalau Tuhan dia dihibur oleh malaikat? Wah, itu gampang sekali jawabnya. Itu kan sisi kemanusiaannya, saudara. Nah, saudara harus bisa menerima kenyataan bahwa dia juga adalah benar-benar manusia ketika dia ada di dalam dunia, saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya salah satu tujuan Tuhan mau jadi manusia 100% adalah untuk merasakan kelemahan manusia, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Sehingga ia benar-benar memahami penderitaan dan kesulitan manusia. Makanya dia mau jadi manusia bukan hanya dengan misi penebusan dosa, tetapi juga karena dia ketika dia merasakan kelemahan manusia, dia walaupun tidak berbuat dosa, ya, dia mengalami penderitaan, kesulitan manusia, ya, dia menjadi sangat paham dengan kesulitan kita. Itu luar biasanya. Nah, saudara ingat bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ketuhanannya. Nah, kita harus adil memberi penilaian. Jangan hanya berbicara tentang kemanusiaannya saja, diberondong habis-habisan pertanyaan tentang kemanusiaannya. Kalau dia adalah Tuhan, mengapa begini? Kok seperti manusia biasa begini? Kita lihat ketuhanannya dulu, sisi ketuhanannya. Yang pertama, dia dilahirkan dari seorang perawan, bukan karena hasil hubungan seks suami istri. Di dunia ini tidak ada orang yang lahir, ya, tidak ada orang yang lahir bukan karena hubungan suami istri. Tidak ada. Tapi Yesus lahir dari seorang perawan dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya 750 tahun sebelumnya. Dan Yesus mengatakan tentang dirinya yang hanya boleh diklaim atau dikatakan oleh Tuhan, ya. Ketika ia menyebut aku dalam 7 perkataan aku dalam Injil Yohanes, ya, misalnya contohnya Yohanes pasal 6
ayat 35 dan 41. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Yohanes 9 ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Akulah roti hidup, akulah pintu, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, itulah tujuh kata aku yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Yohanes. Nah, kata akulah yang dipakai Yesus dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, yang sama dengan kata anihu, yang sama dengan kata akulah dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ya. Kata yang hanya boleh dipakai oleh Tuhan. Ya. Ketika Yesus berkata ego eimi, akulah ya. Itu kata yang biasa hanya dipakai oleh Tuhan, seperti kata anihu dalam bahasa Ibrani dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Nah, inilah kata yang sama yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan aku. Ya. Nah, ini Tuhan Yesus mengklaim dirinya Tuhan sebenarnya. Kalau kita mengartikan kata aku di sini. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah." Kemudian dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kemudian Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21, Yohanes pasal 5 ayat 21 mengatakan, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Ini kalau bukan Tuhan, kok bisa ngomong gitu? Ya, Bapa akan menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Ya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai ayat yang ke-47, ini pasal 6 ayat 44 sampai ayat 47. "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Siapa yang bisa membangkitkan orang di akhir zaman kalau bukan Tuhan, saudara? Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 berbunyi begini, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Ya. Saudara, Musa tidak pernah mengatakan barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak pernah. Tidak ada pernah ada nabi yang mengatakan demikian. Hanya Yesus. Mengapa? Karena dia mengklaim dirinya Tuhan. Ya.
Kemudian Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-51 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ia mengklaim dirinya kekal. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 berbunyi begini. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 mengatakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Tuhan Yesus berkata, siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, banyak sekali ayat-ayat di mana Tuhan Yesus mengklaim dirinya Tuhan dan sanggup memberikan hidup yang kekal, sanggup mengampuni dosa. Ya. Yesus melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Misalnya seperti mengampuni dosa, meredakan badai, mengatur jumlah tangkapan ikan ketika Petrus disuruh menangkap ikan ke tempat yang dalam di siang hari, mendapatkan begitu banyak ikan. Kemudian dia bisa membangkitkan orang mati sesuka hatinya. Nah, dia bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kemudian apa buktinya Yesus Tuhan? Yesus meminta orang-orang mempercayainya sama seperti mempercayai Tuhan. Misalnya seperti Yohanes pasal 14 ayat 1 tadi. Misalnya ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa harus percaya kepada Dia? Nah, Dia meminta orang-orang mempercayai dirinya sama seperti mempercayai Tuhan. Nah, seperti misalnya Yohanes pasal 10 ayat 28 misalnya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau bukan Tuhan yang ngomong, ini kok bisa seperti ini omongannya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Kalau bukan Tuhan. Ucapan dan penyembahan dari orang-orang yang tidak pernah Tuhan Yesus tolak. Misalnya seperti Yairus, ya, menyembah di hadapannya, dia tidak pernah tolak. Kemudian Matius pasal 16 ayat 15-17 di mana Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus. Jadi dia tidak menolak ketika disebut Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian ketika Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku, dia berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi dia mengiyakan setiap penyembahan mereka, kata-kata mereka yang mengatakan dia Tuhan. Kemudian nubuat-nubuat tentang dirinya tergenapi dari cara hidupnya, kelahirannya, pelayanannya, sampai cara matinya, tujuan kematiannya, semua sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh nabi-nabi. Contohnya misalnya seperti Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Kristus dalam Yesaya, misalnya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya, berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu.
Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini tentang kelahirannya, tentang siapa dirinya, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian tentang kehidupan, pelayanan, kematiannya, Yesaya pasal 53, ya. Yesaya 53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering dia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dari tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia berada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bayangkan saudara, 750 tahun sebelum Yesus lahir dan mengalami kesengsaraan di kayu salib sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini menunjukkan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Kemudian nama Yahweh, ya, YHWH di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam simbol piktogram Ibrani kuno, ya, YHWH, Yod He Waw He, yang berarti Yod berarti lengan atau tangan atau bekerja, He berarti lihat, ya, Waw atau Vav itu berarti paku atau pasak. Jadi dari kata YHWH, Yahweh, bila dibaca dari kanan ke kiri itu berarti tangan lihatlah, paku lihatlah. Bila dari kiri ke kanan, lihat paku, lihat tangan. Jadi nama Yahweh jika diartikan berbicara tentang tangan dan paku, dengan kata lain sejak dahulu Yahweh seolah-olah mengirim pesan di dalam namanya bahwa suatu saat nanti ada tangan yang terpaku dan itu adalah Yesus. Kalau mau lihat Yesus, kalau mau lihat Yahweh, lihatlah pada Yesus. Ya. Dari nama Yahweh sendiri, saudara, ya, sungguh luar biasa Tuhan sudah mengirimkan pesan yang berarti lihat paku, lihat tangan. Jadi kalau misalnya dibaca dari kiri ke kanan, lihat paku, lihat tangan. Jadi ini menunjukkan kepada Yesus, ya. Tuhan mengirimkan pesan melalui namanya bahwa jika ingin melihat Yahweh, lihatlah pada Yesus. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Yesus mengklaim bahwa siapa yang melihat dia telah melihat Bapa. Dia adalah wujud Tuhan di dalam diri seorang manusia yang bernama Yesus. Ya, saudara yang kasih Tuhan, murid-murid, malaikat-malaikat, bahkan setan-setan pun bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya dalam Lukas pasal 2 ayat 10, ayat 11 dan kemudian ayat 13. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus
Tuhan, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi malaikat juga bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Sejumlah besar tentara sorga itu turun ke dunia bersaksi bahwa Yesus Tuhan telah lahir ke dalam dunia. Kalau dia bukan Tuhan, siapa lagi, saudara? Kemudian ya, Yesus itu juga diakui sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan-setan yang dia usir. Lukas pasal 8 ayat 28. Lukas pasal 8 ayat 28 mengatakan begini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, ini setannya yang ada di dalam diri seorang. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai, dibelenggu, tapi ia memutuskan segala perangkat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi setan-setan pun tunduk kepada Yesus dan berkata, "Engkau anak Allah." Ya, bukan hanya malaikat yang berkata Yesus anak Allah, Yesus adalah Tuhan, tapi para setan pun mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Kemudian Yesus itu menjawab doa, misalnya seperti Matius pasal 18 ayat 20. Siapakah yang bisa menjawab doa jika bukan Tuhan? Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dia berjanji, dia menjawab doa. Kemudian Yesus itu tidak pernah berdosa. Lukas pasal 23 ayat 4 mengatakan, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Ya, kemudian ayat yang ke-14 dan 22. Dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Ayat yang ke-22 juga mengatakan begini. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Sampai 3 kali ia memeriksa, kesalahan Yesus tidak ada. Ya, jadi Yesus itu tidak ada kesalahan. Dan orang yang tidak pernah berbuat dosa, seperti dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Ini berbicara tentang Yesus. Nah, apalagi bukti Yesus adalah Tuhan. Dia tahu isi hati orang dan masalah apa yang terjadi pada orang itu tanpa orang itu bercerita kepadanya. Misalnya seperti Yohanes pasal 4 ayat 16-19. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang kepadamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kemudian berikutnya bahwa Yesus itu berkuasa atas hidup dan mati manusia. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 39, 43, 44. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengiringi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yesus bisa mengendalikan kehidupan, bisa membangkitkan orang mati sesuka hatinya, saudara-saudara. Nah, dan bukti Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia menentukan sorga dan neraka, atau memutuskan seseorang masuk neraka atau masuk sorga. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke 23 mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Tuhan Yesus bisa menentukan dan memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya. Dan kemudian Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Dia bisa menentukan seorang masuk surga atau masuk neraka, dan tidak ada yang bisa merebutnya dari tangannya. Kemudian Yesus berkata, dia adalah Alfa dan Omega, yang kekal, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 1 ayat 8, ayat 17, ayat 18. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus mengatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa Omega, yang kekal. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa Yesus memang adalah manusia dan Allah 100%. Setiap orang yang mati-matian mencari kelemahan Yesus dan menonjolkan secara berlebihan sisi kemanusiaannya seharusnya bersikap adil dan jujur di dalam memberi penilaian tentang Yesus. Jangan cuma tonjol-tonjolkan sisi kemanusiaannya, tapi lihat juga seperti ayat yang saya baca tadi, ya, klaim-klaim dari Tuhan Yesus sendiri dan bukti-bukti yang dia nyatakan, ya, itu harus dipertimbangkan dan itu harus dipercaya bahwa dia juga adalah Allah 100%, bukan hanya manusia 100%. Jadi problem teologi bisa diselesaikan di sini kalau kita mengerti bahwa Yesus itu adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Ya, jadi kalau berbicara tentang lapar, haus, ya, tertidur, marah dan sebagainya, itu berbicara tentang kemanusiaan. Merasa ditinggalkan, merasa tertekan, itu kemanusiaannya, saudara. Nah, yang mati itu juga adalah kemanusiaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang ketuhanannya, tadi saya sudah panjang lebar membacakan begitu banyak ayat dan masih banyak ayat yang saya tidak bacakan di situ. Ya, jadi bahwa dia memang manusia, tapi pada saat yang sama ia juga adalah Allah 100%. Nah, dengan banyaknya klaim Yesus tentang dirinya adalah Tuhan dan Allah, serta dengan banyaknya bukti-bukti yang ia berikan, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, jika dia bukan Tuhan, maka dia hanyalah orang yang kurang waras yang mengklaim dirinya Tuhan. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 19 sampai 21. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang berkerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Jadi banyak orang itu, ya, yang mendengarkan perkataan Yesus yang mengklaim dirinya adalah Tuhan, ya, mereka berkata dia kurang waras, dia orang gila. Nah, saudara, jika dia bukan Tuhan, maka bisa saja anggapan orang bahwa Yesus itu kurang waras, ya bisa saja jadi benar. Tapi kalau dia benar-benar Tuhan dan dia itu tidak hanya sekedar cuap-cuap asal ngomong,
akulah Tuhan, aku bisa memberikan hidup kekal dan sebagainya. Dia berikan bukti bagaimana dia bisa membangkitkan orang mati, dia meredakan badai, dia dari setiap klaim-klaimnya itu dia bisa buktikan, ya. Jadi jika dia bukan Tuhan, dia hanyalah orang yang kurang waras, atau orang yang tidak mempercayai dia Tuhan adalah orang yang tidak waras. Cuma itu saja. Ya, kalau saudara tidak percaya Yesus adalah Tuhan, saudara kurang waras. Dengan sekian banyak klaim dan sekian banyak bukti-bukti yang dinyatakan, itu membuktikan dia adalah 100% Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengabaikan ketuhanannya Yesus, keilahiannya Yesus, ya, mereka pasti kurang fair dalam memberi penilaian. Kalau orang itu baca Alkitab tuntas, Injil-Injil yang dituliskan dalam Alkitab dibaca sampai tuntas, semua orang juga pasti akan mengambil kesimpulan dia adalah Tuhan, bukan hanya manusia. Jadi problem teologi bisa terselesaikan di sini kalau kita paham hal ini, ya. Kita bisa memisahkan mana yang merupakan sisi kemanusiaannya, mana yang merupakan sisi ketuhanannya, kita bisa pisahkan. Jadi dari sekian banyak bukti melalui pernyataan dan klaim Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan, kemudian saksi dari murid-murid, malaikat, bahkan setan juga bersaksi bahwa dia adalah Tuhan, maka problem teologi tentang Yesus adalah Tuhan atau bukan selesai di sini, ya. Hapus dan singkirkan awan gelap keraguan saudara tentang Yesus adalah Tuhan atau bukan. Bersikaplah adil dalam memberi penilaian tentang Yesus, ya. Nah, saudara, problem teologi berikutnya, pertama tadi problem teologi yang sering dipermasalahkan, yang membuat orang meragukan Tuhan dan meninggalkan iman Kristen adalah meragukan ketuhanan Yesus. Tadi saya sudah jelaskan, sudah selesai, ya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan problem teologi yang kedua adalah yang kebanyakan menjadi masalah dari orang-orang yang meninggalkan iman kepada Kristus adalah tidak memahami konsep Tritunggal. Tidak memahami konsep Tritunggal. Dan saya akan menjelaskan konsep Tritunggal secara sederhana sekali. Sangat sederhana sekali, dan saya bukan terlalu ahli teologi banget gitu, ya, dan pendidikan saya belum PhD dan sebagainya. Jadi saya akan berusaha menjelaskan secara sederhana sekali sehingga saudara bisa paham, ya, dan ini pasti Alkitabiah. Nah, bagaimana memahami konsep Tritunggal secara sederhana? Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27 berbunyi demikian, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Alkitab mengatakan bahwa manusia itu, baik laki-laki dan perempuan, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Garis bawahi, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apanya yang menurut gambar dan rupa Allah di sini? Dua-duanya, laki-laki dan perempuan, sama-sama menurut gambar dan rupa Allah. Nah, jika ini berbicara tentang rupa fisik, maka kita akan bingung. Jadi Allah itu mirip siapa, laki-laki atau mirip perempuan? Nah, jadi di sini bukan berbicara tentang rupa fisik, ya. Jadi kata menurut rupa dan gambar di sini ini maknanya apa? Nah, ini bisa berarti menurut gambar dan rupa Allah ini adalah, ya, bahwa ada prinsip-prinsip dan komponen-komponen di dalam diri Allah yang Allah taruh dan Allah masukkan ke dalam diri manusia yang sama dengan Allah. Ya. Apa yang sama dengan Allah? Ya, karakter-karakter Allah misalnya seperti kasih, kebaikan, kejujuran, keadilan, kebenaran, ya, nilai-nilai moral, ya, itu Tuhan taruh juga di dalam diri manusia sehingga manusia bisa mengerti kebenaran, ya, kejujuran, keadilan, kasih, ya, beda dengan binatang. Nah, itu Tuhan taruh di dalam diri manusia. Nah, ada juga prinsip-prinsip dan komponen-komponen lain yang sama dengan Allah yang Tuhan taruh di dalam diri manusia, yaitu apa? Yaitu sifat ketritunggalannya. Jadi kita meyakini bahwa Alkitab mengatakan Allah kita adalah Allah Tritunggal, ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya. Nah, sama seperti manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh, ya. Jadi manusia itu, semua manusia di muka bumi itu, manusia itu makhluk Tritunggal. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Maka hal yang sama juga ada pada Allah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi
sifat Tritunggalnya Allah ini diturunkan kepada kita, ya, menjadi menurut gambar dan rupa Allah. Keserupaannya adalah dalam hal ketritunggalan. Ya, sifat Tritunggal Allah yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah Allah. Allah itu satu, namun dalam kesatuan Tritunggal sama dengan manusia, satu dalam kesatuan Tritunggal. Jadi bukan hanya Allah yang Tritunggal, manusia juga Tritunggal. Semua manusia di muka bumi adalah makhluk Tritunggal yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, keserupaan antara Allah dan manusia adalah dalam prinsip Bapa, Firman, dan Roh. Nah, manusia prinsip Tritunggalnya adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah yang di dalam diri Allah, dan Roh Allah itu yaitu Roh Kudus itu adalah Allah juga yang ada di dalam diri Allah. Jadi Allah adalah Bapa yang di dalam dirinya terkandung Firman dan Roh. Ya, Allah adalah Bapa yang di dalam dirinya terkandung Firman dan Roh. Firman yang terkandung di dalam diri Allah yang keluar dari Allah disebut anak Allah. Itulah Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan begini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu ada Allah. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itulah Yesus. Jadi pada mulanya adalah Bapa, Firman, dan Roh. Dan Firman itu yang terkandung di dalam diri Allah, keluar dari dalam diri Allah, lalu berinkarnasi menjadi manusia, itulah Yesus. Disebut dengan, kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia keluar dari Allah. Yang terkandung dari dalam diri Allah, keluar dari Allah. Maka disebut anak. Bukan Allah menikah dan punya anak, ya, bukan seperti itu. Tapi Firman yang keluar dari Allah lalu menjadi manusia, itulah anak Allah. Nah, saudara, Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah menikah dan punya anak namanya Yesus. Ya, Yesus adalah Firman yang terkandung di dalam diri Allah yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah, yang keluar dari Allah, maka ia disebut anak Allah. Roh yang ada di dalam diri Allah itu adalah Roh Kudus, itu adalah Roh Allah. Nah, tubuh itu beda dengan jiwa, tubuh itu beda dengan roh, dan tubuh itu, ya, tubuh itu beda, jiwa itu beda dengan tubuh, ya, tubuh itu beda dengan roh, roh itu beda dengan jiwa, dan seterusnya. Tapi ada di dalam satu kesatuan di dalam diri seorang manusia. Nah, tubuh saya berbeda dengan roh saya berbeda dengan jiwa saya, tetapi semuanya ada di dalam diri saya. Nah, roh saya adalah saya, jiwa saya adalah saya, dan tubuh saya adalah saya. Ya. Demikian juga Bapa itu beda dengan Firman, atau beda dengan anak, beda dengan Yesus. Dan Firman itu beda dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu beda dengan Bapa, tetapi ada di dalam satu kesatuan di dalam diri Allah. Seperti itulah konsep Tritunggal. Nah, perbedaannya garis bawahi. Jadi perbedaannya antara Allah dan manusia itu di dalam prinsip ketritunggalannya itu ada perbedaannya, ya. Jadi tidak bisa disamakan secara keseluruhan. Prinsip ketritunggalannya sama, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya yang terdapat antara Allah dan manusia? Yaitu perbedaannya terdapat pada sifat kesempurnaan Allah dan ketidaksempurnaan manusia, kemahakuasaan Allah dan ketidakmahakuasaan manusia, kekekalan Allah dan ketidakkekalan manusia, tubuh manusia terutama. Kalau manusia itu ditinggalkan oleh jiwa dan rohnya, tubuhnya akan mati. Nah, tapi kalau Tuhan tidak mungkin, ya, rohnya, ya, Roh Kudus menyertai kita, tinggal dalam diri kita. Kemudian Firman-Nya keluar dan jadi manusia, itu bukan berarti Allah Bapa itu menjadi mati, bukan begitu. Nah, itu manusia itu terbatas. Jadi kalau rohnya, jiwanya keluar, manusianya mati tubuhnya. Tapi kalau Allah tidak demikian. Allah tidak terbatas, ya, rohnya, Firman-Nya, Bapa itu tidak terbatas, sempurna, tidak bisa mati, ya, maha kuasa. Nah, inilah perbedaan antara Allah dan manusia. Tapi prinsip ketritunggalannya itu sama. Nah, jika tubuh manusia ditinggalkan roh dan jiwanya, maka tubuhnya akan mati, tapi tidak demikian dengan Allah. Tapi yang jelas prinsip Tritunggal manusia dan Allah itu sama, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya pikir jika semua orang Kristen mengalami keraguan dan problem teologi karena kurang memahami konsep Tritunggal,
dapat menangkap konsep ini, maka semua problem teologi selesai. Prinsip ini sangat sederhana dan mudah sekali dipahami, dan tidak perlu timbul lagi problem teologi dan keraguan yang menyebabkan penyangkalan iman pada Kristus. Seperti tetangga saya yang saya bilang, dia kenapa tinggalkan imannya karena tidak paham konsep Tritunggal. Ya, jadi memang mungkin ada teolog-teolog yang kurang setuju dengan penjelasan saya ini, ya nggak apa-apa. Ya, model seperti penjelasan punya saya ini, ya memang mungkin ada yang tidak setuju. Tapi kalau Anda mendengar penjelasan para teolog yang hebat-hebat, ya yang sudah PhD, yang sudah master dan sebagainya, dengan menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi, istilah teologi yang rumit-rumit, lalu muter-muter ya berjam-jam, hasilnya Anda akan bingung sendiri. Nah, saya pikir inilah konsep paling sederhana dan paling masuk akal dan tidak bikin bingung jika kita ingin memahami konsep Tritunggal di dalam Alkitab, saudara. Nah, suka atau tidak suka, ya Alkitab telah menjelaskan bahwa sejauh yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, manusia juga makhluk Tritunggal karena diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Apa yang sama dengan gambar dan rupa Allah di situ, yaitu sifat ketritunggalan manusia yang sama. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa menerima fakta bahwa Allah itu Tritunggal, maka sama saja Anda tidak mengakui bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sederhana sekali, saudara. Sama seperti manusia punya tubuh, jiwa, dan roh, demikian Allah itu adalah Bapa, Firman, dan Roh. Nah, Firman lahir ke dalam dunia jadi manusia, keluar dari Allah dan jadi manusia. Sederhana sekali. Ya. Jadi kalau saudara paham ini, sederhana sekali konsep Tritunggal ini, maka semua problem teologi kita selesai di sini. Jadi tidak perlu ada keraguan lagi, ya. Seperti yang dialami oleh Thomas, ya. Jadi kalau saudara mengalami problem teologi, saudara mengalami keraguan, ya, bertobatlah hari ini. Nah, kita kembali lagi dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27 sampai 29. Apa kata Tuhan Yesus? Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan terlalu lama meragukan, saudara. Nah, saya berharap melalui penjelasan saya yang sangat singkat dan sederhana ini, saudara, dikuatkan kembali dan awan keraguan itu kita enyahkan. Thomas akhirnya bertobat. Ini berkata begini, ayat 9. Kata Yesus, ayat 28 ya. Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Akhirnya Thomas mengakui Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar Tuhan, Yesus benar-benar Allah yang jadi manusia. Thomas bertobat dan menyingkirkan awan kegelapan yang menyelimuti dia selama ini. Saya tidak tahu saudara selama ini mengalami problem teologi, saudara meragukan Tuhan, meragukan ketuhanan Yesus. Saudara tidak paham konsep teologi tentang Tritunggal. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu saudara untuk saudara belajar untuk mempercayai Yesus sepenuhnya adalah Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita, dan jangan meragukan Dia lagi. Tuhan Yesus berharap agar kita jangan meragukan Dia, seperti Dia berharap kepada Thomas dan berkata, ya Thomas, engkau sudah melihat hari ini, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan lebih indah lagi ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekalipun kita tidak melihat bukti yang spektakuler, sekalipun tidak diberikan tanda yang hebat-hebat kepada kita, ya berbahagialah kita yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, senang sekali saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Mudah-mudahan ini dapat memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.